Chapter 38. MACD. Tepat pukul 5 sore, Papa Anggara baru saja tiba di rumah dan segera memarkirkan mobilnya. Saat hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba sebuah mobil sedan keluaran terbaru masuk ke dalam pelataran rumahnya. Papa Anggara memicingkan matanya sambil mengkerutkan dahi, dan melihat siapa yang ada di balik kemudi. Tak lama seorang pria bertubuh tinggi, tegap dan tampan keluar dari dalam mobil. Kemudian ia berjalan mendekati Papa Anggara dan mencium taksim tangannya. "Om," sapa Kak Ivan. "Nak Kak Ivan, baru pulang kerja ya?" tanya Papa Anggara basa-basi. Pasalnya tanpa Papa Anggara tanya pun semua pasti sudah tahu jika Kak Ivan baru saja kembali dari kantor karena pria itu masih mengenakan pakaian kerjanya. "Iya Om," jawab Kak Ivan. "Mari masuk nak, pasti kamu mau ketemu Galakan." Kak Ivan menyunggingkan senyum tipis seraya menganggukkan kepalanya. "Sekalian mau ketemu mamanya juga," celetuk Kak Ivan lirih. Mendengar itu Papa Anggara terkekeh gemas. Calon menantu ini masih saja malu-malu seperti anak remaja padahal usianya sudah 32 tahun. Keduanya masuk ke dalam rumah sambil mengobrol tentang bisnis. Apalagi yang mau kaum lelaki obrolan jika semuanya tak jauh dari hal pekerjaan. "Mah," panggil Papa Anggara saat melihat istrinya sedang menyiapkan makan malam dengan dibantu oleh Bibi. Mama Tessa mendongak dan menatap suaminya yang baru saja pulang dari kantor dan di sampingnya berdiri pria tampan calon menantunya. "Papa udah pulang?" tanya Mama Tessa lalu mendekat ke arah Papa Anggara dan mencium tangannya taksim. Papa Anggara mengangguk. Ada nak Kak Ivan. Mau ketemu Galaya? Atau mamanya Galani?" goda Mama Tessa. Kak Ivan tersenyum simpul mendengar godaan yang dilontarkan Mama Tessa. "Jika boleh, mau ketemu dua-duanya tante," jawab Kak Ivan. "Langsung naik aja ke atas. Tadi Nareta baru aja bawa Gala ke kamarnya." "Tahu letak kamar Nareta kan?" tanya Mama Tessa. Kak Ivan mengangguk. "Kak Ivan ke atas dulu ya tante." "Om, permisi," ucap Kak Ivan lalu melenggang pergi menuju kamar Nareta. Mama Tessa dan Papa Anggara mengangguk, lalu Papa Anggara masuk ke dalam kamar untuk membersihkan diri. "Bi, tolong siapin makan malamnya ya. Saya mau nyusul suami saya dulu," ujar Mama Tessa lalu menyusul Papa Anggara masuk ke kamar. "Baik Nyonya," sahut Bibi. Saat Kak Ivan membuka pintu kamar Nareta, tiba-tiba saja dirinya terkejut bukan main. "Ah, sial," pekik Kak Ivan lalu memutar badannya dan kembali menutup pintunya dengan kasar, hingga membuat Baby Gala kaget dan terbangun dari tidurnya lalu menangis kencang. Bagaimana Kak Ivan tidak terkejut? Dia melihat Nareta sedang berganti pakaian dengan handuk yang melilit menutupi ATM-nya. Nareta saat itu tidak sadar jika Kak Ivan sempat membuka kamarnya. Tapi dia sempat mendengar pintu kamarnya ditutup kasar, pikirnya mungkin terkena angin. Karena jendela balkon kamarnya ia buka lebar. Nareta langsung bergegas memakai pakaiannya dan segera meraih Gala yang masih menangis. "SSSTTT. Sayang kenapa Kaget ya tadi pintunya kututup keras sekali. Maafin mama ya," ucap Nareta lembut lalu mengeluarkan peks untuk menyusui Gala. Di luar Kak Ivan mengelus dadanya sambil mengatur degup jantungnya yang berdetak tak karuan. Setelah dirasa tenang, Kak Ivan memberanikan diri untuk kembali membuka handle pintu kamar Nareta. Ceklek.
Oh Mas Kai. Pekik Nareta terkejut karena dirinya masih menyusui Gala. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan menampilkan ayah sang bayi. Kaifan kembali memutar badannya dan menutup pintu kamar Nareta. Sial, sial, sial. Rutuk Kaifan, lalu kepalanya menunduk melihat barangnya. Ini juga kenapa berdiri tak tahu kondisi. Ark. Gerutu Kaifan pelan sambil bersandar pada tembok, dan memejamkan matanya demi menetralkan kembali degup jantungnya. Nak Kaifan. Panggil Mama Tessa yang saat itu hendak memanggil Nareta untuk turun makan malam, justru malah melihat Kaifan bersandar di samping pintu kamar putrinya. Tante Tessa. Ucap Kaifan gugup, kenapa gak masuk? Tanya Mama Tessa. Ini baru mau Mas. Ceklek. Ucapan Kaifan terhenti saat melihat Nareta keluar dari kamarnya sambil menggendong baby Gala yang sudah kembali tertidur. Berhubung Nareta sudah keluar, yuk turun makan malam. Ajak Mama Tessa pada Kaifan juga putrinya. Nareta mengangguk lalu turun mengikuti Mama Tessa di belakangnya dan juga Kaifan. Ayo nak Kaifan, makan malam sama-sama. Ajak Papa Anggara yang sudah duduk di kursi meja makan. Tak perlu Om, saya sudah makan tadi sebelum kemari. Tolak Kaifan halus. Tak ada penolakan. Ayo duduk dan makan bersama. Nareta ambilkan Kaifan makan, taruh Gala dulu di stroller. Titah Papa Anggara. Nareta menurut dan meletakkan Gala di stroller lalu mengambilkan makan untuk Kaifan. Terima kasih. Ucap Kaifan lembut saat Nareta menaruh piring nasi di depannya. Nareta membalasnya dengan tersenyum. Kini suasana hening saat makan malam berlangsung. Tak ada obrolan maupun candaan, semuanya fokus pada makanan yang ada di hadapan mereka. Om Anggara. Panggil Kaifan saat sudah menyelesaikan makan malamnya dan meneguk abis air minumnya. Papa Anggara yang baru saja mengelap mulutnya dengan tisu lalu mendongak menatap Kaifan. Kaifan meminta izin untuk membawa Nareta keluar sebentar. Ucap Kaifan meminta izin. Boleh, tapi biar Gala di rumah bersama kami. Tak baik angin malam untuk kesehatan bayi. Kata Papa Anggara, terima kasih Om. Papa Anggara mengangguk. Kaifan dan Nareta sudah ada di dalam mobil setelah tadi berpamitan pada Papa Anggara dan juga Mama Tessa. Kita mau kemana Mas? Tanya Nareta pada Kaifan. Jujur saja dirinya masih merasakan gugup setelah kejadian tadi tapi sebisa mungkin Nareta bersikap biasa saja seolah tak terjadi apa-apa. Mau lihat rumah buat kamu sama Gala. Jawab Kaifan sembari tangannya menyetir mobil. Tapi ini udah malam Mas, memang masih ada makelar yang buka. Nareta kembali bertanya. Ada, percaya sama aku. Sahut Kaifan lalu membelokkan mobilnya menuju sebuah perumahan elit. Sejenak Nareta terpaku melihat banyaknya bangunan megah berjejer di sepanjang komplek. Ayo turun. Ajak Kaifan ketika sudah sampai di depan rumah yang akan dibelinya. Nareta menurut, lalu turun dari mobil. Mulut Nareta terbuka melihat betapa megahnya rumah di hadapannya ini. Mas. Iya sayang kenapa Ini rumah yang mau kamu beli? Tanya Nareta penasaran. Iya, kalau kamu mau kita beli sekarang. Apa rumah ini sudah sesuai inginmu sayang? Rumah dengan gaya klasik Eropa di depannya terdapat joglo besar dengan tatanan lampu yang rapi sepanjang jalan sampai di depan pintu masuk. Ini terlalu besar. Kamu berlebihan banget Mas. Kan sayang duitnya. Protes Nareta,
seolah dia menyayangkan dengan apa yang dilakukan oleh Kaivan. Membeli rumah sebesar itu hanya untuk dirinya juga gala. Kaivan terkekeh gemas melihat ekspresi Nareta, lalu ia mengusap lembut pucuk kepala Nareta. "Kamu mau tahu kenapa aku melakukan hal seperti ini?" tanya Kaivan. Nareta mengangguk. Kaivan tersenyum simpul. "Aku hanya ingin memberikan kenyamanan untuk anakku juga mamanya. Memberikan kebahagiaan materi yang mungkin ini tak seberapa. Kelak jika nanti kamu mau menikah denganku akan aku penuhi apapun inginmu dan juga aku berikan seluruh apa yang aku punya termasuk nyawaku." "Kau paham?" ucap Kaivan panjang lebar. Mendengar itu, mata Nareta memerah berkaca-kaca. Jujur dirinya benar-benar terharu dengan apa yang dilakukan oleh Kaivan. "Kau tak membualkan, Mas?" tanya Nareta sambil menahan isak tangisnya. Kaivan menarik Nareta kemudian dipeluknya erat. "Aku tak pernah membual sayang," ucapnya lalu mendekatkan bibirnya pada telinga Nareta. "Asal kau mau menikah denganku dan berikan aku anak perempuan," bisiknya tepat di telinga Nareta. Mata Nareta membulat lalu memukul pelan dada bidang Kaivan. Sungguh dirinya malu mendengar ucapan Kaivan barusan. Kaivan tertawa lebar melihat betapa gemasnya melihat ekspresi wajah Nareta, dikecupnya dengan sayang kening wanita itu. Chapter 39. "Mas," panggil Nareta saat keduanya dalam perjalanan pulang. Kenapa?" jawab Kaivan sambil matanya fokus menatap arah jalanan sambil tangannya menyetir mobil. Gak jadi deh," ucap Nareta. Kaivan menepikan mobilnya, lalu melepas seat beltnya dan memutar tubuhnya menghadap Nareta. "Mau ngomong apa?" tanya Kaivan dengan tidak sabaran. Anu apa?" "Jangan membuatku penasaran sayang," kata Kaivan lalu mengangkat Nareta duduk di pangkuan. "Aku tak sabar ingin segera menikahimu," ucap Kaivan. Netranya menatap teduh ke arah Nareta. "Mas," panggil Nareta dengan suara yang terdengar manja di telinga Kaivan. "Ya sayang," sahut Kaivan. "Mari menikah," ucap Nareta malu-malu sambil memainkan kancing ke meja Kaivan. Mendengar itu Kaivan langsung mendorong Nareta, hingga membuat wanita itu hampir terjengkang jika saja tangan Kaivan tak sigap meraihnya. "Aduh Mas," pekik Nareta terkejut. Maaf sayang, aku hanya kaget kamu bilang seperti itu," kata Kaivan. Nareta mencebikkan bibirnya kesal. "Sayang, kamu serius mau menikah denganku?" tanya Kaivan memastikan jika tadi ia tak salah dengar. "Tak ada siaran ulang. Kalau gak mau ya sudah," ucap Nareta hendak turun dari pangkuan Kaivan tapi pria itu kembali memeluknya erat. Oke. Maaf ya, kapan kamu mau pernikahan dilakukan?" tanya Kaivan antusias. Nareta mengendikkan bahunya sambil memalingkan wajahnya. Dia masih merasa kesal dengan Kaivan. Dan pria itu hanya menghela nafas pelan. "Lusa kita menikah," ucap Kaivan memutuskan. Nareta langsung menolehkan wajahnya menatap Kaivan. "Itu terlalu cepat Mas. Aku baru saja bercerai seminggu yang lalu, apa nanti kata orang?" protes Nareta. "Yang nikah itu kita, kenapa harus dengarkan ucapan orang lain yang gak ikut kontribusi dalam hidup kita?" kata Kaivan yang bingung dengan jalan pikiran Nareta. Kenapa bisa wanita yang duduk di pangkuannya ini, malah sibuk memikirkan pendapat orang lain yang menurutnya gak ada gunanya? "Ya terserah. Tapi gak lusa juga Mas," ucap Nareta. Kaivan mendesis seraya menggaruk pelipisnya yang tidak gatal.
Ketika wanita sudah bilang kata, terserah, itu artinya dia gak mau tahu tapi keputusan harus sesuai yang dia inginkan. Bulan depan, mau? Tanya Kak Ivan mencoba memberikan solusi. Nareta terdiam sesaat mencoba berpikir, setelah itu menghela nafas pelan sebelum berbicara. Tapi aku pinginnya, nikahnya private dan cuma disaksikan oleh keluarga. Ucap Nareta. Baiklah sesuai permintaan calon permaisuri. Bulan depan kita menikah. Nanti aku minta berkasmu biar besoknya langsung diurus sama asisten Reno. Kata Kak Ivan lalu mengangkat tubuh Nareta dan mendudukkannya di kursi samping kemudi. Tak lupa ia juga memasang seat belt. Sekarang kita pulang. Seraya melirik arloji di tangan kirinya. Sudah hampir tengah malam, aku takut Gala rewel mencarimu. Imbuhnya. Nareta mengangguk, kemudian Kak Ivan menyalakan mesin mobilnya dan melajukannya menuju rumah Papa Anggara. Mas gak mau masuk dulu? Tanya Nareta saat sudah sampai di depan pintu rumah. Gak usah, besok aku ambil cuti. Kita beli perlengkapan furnitur buat isi rumahmu dan Gala. Jawab Kak Ivan. Ya sudah, buruan masuk. Pasti Gala sudah mencarimu. Nareta mengangguk lalu mendekat ke arah Kak Ivan dan meraih tangan pria itu untuk mencium taksim. Kak Ivan terkejut dengan apa yang dilakukan Nareta. Tiba-tiba ada rasa berdesir yang ia rasakan di dadanya. Seperti inikah rasanya dihormati dan dihargai oleh seorang wanita? Batin Kak Ivan. Dirinya merasa tersanjung dengan tindakan yang dilakukan Nareta, tapi ia juga tak bisa menolaknya. Hati-hati ya mas, jangan ngebut. Setelah itu mandi dan tidur, jangan lupa besok kita ketemu lagi. Ujar Nareta lembut. Sejenak Kak Ivan terpaku dengan perlakuan Nareta yang begitu membuatnya terpana. Baru kali ini ada wanita yang mau menghargai segala usahanya. Kak Ivan benar-benar merasa terharu. Suara pintu yang ditutup oleh Nareta seketika membuyarkan lamunan Kak Ivan. Dirinya baru sadar jika Nareta sudah tak ada di hadapannya. Buru-buru ia langsung masuk ke dalam mobil dan menginjak gas menuju penthouse. Sepanjang jalan Kak Ivan tak henti-hentinya menyunggingkan senyum tampannya. Bayangan tentang Kiuman hingga perlakuan lembut Nareta tadi masih menari-nari di pikirannya. Setelah sampai di basemen gedung apartemen, Kak Ivan bergegas masuk ke dalam lift. Tak sengaja dirinya berpapasan dengan Din. Din. Sapa Kak Ivan saat melihat Din keluar dari pintu lift yang akan ia gunakan. Kak Ivan. Ucap Din seraya menatap Kak Ivan. Kau mau kemana malam-malam begini bawa koper? Tanya Kak Ivan. Aku mau pindah Kak. Jawab Din jujur, pindah. Kenapa? Aku hanya ingin memulai hidup baru dan menghapus segala kenangan tentang Nareta. Sahutnya. Kak Ivan menghela nafas berat, jujur saja dirinya mulai sensitif jika ada pria yang menyebut nama Nareta di hadapannya. Lalu kau ingin tinggal di mana? Unit apartmu kau jual? Tanya Kak Ivan lagi. Din mengangguk. Aku sudah membeli rumah di perumahan biasa dekat kantor. Lusa mungkin pembeli rumah ini sudah menempati unit apartemenku. Kalau begitu, batalkan saja penjualan apartemenmu. Aku yang akan membelinya untuk tempat tinggal Sasha. Kata Kak Ivan. Kak Ivan serius. Tapi pembelinya akan datang lusa Kak. Katakan saja padanya jika dia tak mau memberikan apartemen itu, aku akan mengganti jumlah uang yang dia gunakan untuk membeli apartemenmu 2 kali lipat. Din diam menimang ucapan Kak Ivan. Ya sudah Kak, besok pagi aku usahakan apartemen ini sudah atas nama Kak Ivan. Sahut Din.
Kak Ivan mengangguk setuju. Sudah malam, sekarang menginaplah di penthouse, kata Kak Ivan. Din menggeleng. Tak perlu Kak. Besok pagi aku juga harus menjenguk Sani, tolaknya. Ya sudah, aku tak bisa memaksamu. Jika ada apa-apa langsung hubungi aku, ucap Kak Ivan sambil menepuk pelan bahu Din kemudian melangkah masuk ke dalam lift. Chapter 40. Saat Nareta masuk ke dalam rumah ternyata kondisinya sudah sepi dan lampu juga sudah dimatikan. Buru-buru Nareta naik ke atas menuju kamarnya lalu membuka pintu dengan perlahan takut mengganggu Gala. Ceklek. Nareta melirik ke arah ranjang. Dia pikir Gala tidur di sana ternyata kosong. Mungkin Mama bawa Gala buat ditidur bersama. Lebih baik aku ganti baju dulu setelah itu ambil Gala di kamar Mama, gumamnya dan bergegas mengganti bajunya. Tok, tok. Nareta mengetuk pelan pintu kamar Mama Tessa. Mah, ini Riahta, tolong buka pintunya, ucap Riahta pelan. Mama Tessa mengerjapkan matanya saat mendengar pintu kamarnya diketuk. Lalu ia bangkit dan berjalan membukakan pintu. Gala ada sama Mama kan? Tanya Nareta. Iya, udah tidur tuh anaknya, jawab Mama Tessa sembari menunjuk Gala dengan dagunya. Riahta mau ambil Gala mah. Takut nanti nangis bikin papa keganggu, ucap Nareta. Mama Tessa mengangguk dan lekas menggendong Gala pelan kemudian menyerahkannya pada Nareta. Makasih ya Mah, udah jagain Gala pas Riahta pergi. Sama-sama, lagian Mama seneng bisa main sama cucu Mama, kata Mama Tessa tulus. Nareta sangat beruntung memiliki orang tua seperhatian dan pengertian serta penuh kasih sayang seperti Mama Tessa juga Papa Anggara. Ya udah, Riahta balik ke kamar lagi ya Mah. Maaf udah ganggu tidurnya Mama, ucap Nareta lalu memutar badannya dan berjalan menuju kamarnya. Mama Tessa mengangguk dan juga kembali masuk ke dalam kamar. Nareta mengerjapkan kedua matanya dan melirik ke arah jam yang menempel di dinding kamarnya. Jam 8. Gumamnya lalu kembali memejamkan matanya sejenak. Semalam dirinya tak bisa tidur karena setelah mengambil Gala dari kamar Mama Tessa, bayi itu justru menangis lalu Nareta memberikannya ASI. Setelah Gala puas bukannya kembali tertidur, bayi tampan itu malah mengajak mamanya begadang dan baru bisa tidur kembali sekitar pukul 4 pagi. Alhasil Nareta baru bisa memejamkan matanya setelah memastikan Gala benar-benar tidur. Dan kini bayi itu sudah berada dalam gendongan Mama Tessa dan sedang berjemur di samping kolam renang. Semenjak kelahiran Gala rutinitas Mama Tessa menjadi bertambah. Dia yang setelah kepergian Papa Anggara ke kantor langsung pergi ke butik kini sekarang lebih sering di rumah ikut membantu Nareta mengurus Gala. Dan untuk urusan di butik ia serahkan pada asistennya. Tok, tok, red. Teriak Mama Tessa dari luar pintu kamar Nareta. Ketukan yang ketiga kalinya tak kunjung ada jawaban. Akhirnya Mama Tessa memutuskan untuk membuka kamar Nareta. Dilihatnya putrinya itu masih terlelap dalam mimpinya. Hah! Mama Tessa menghela nafas lalu berjalan mendekati ranjang. Red, bangun! Ucap Mama Tessa pelan membangunkan Nareta sambil menggoyang pelan bahunya. Bangun! Di bawah udah ada Kak Ivan nungguin kamu, kata Mama Tessa. 5 menit lagi Mah, jawab Nareta dengan suara serak khas bangun tidur. Ih di bawah ada Kak Ivan, ucap Mama Tessa memberitahu. Tapi Nareta malah kembali memejamkan matanya. Terpaksa Mama Tessa kembali turun ke bawah meminta tolong Kak Ivan untuk membangunkan putrinya.
Siapa tahu jika yang membangunkan pria itu. Nareta langsung bangun. Van. Panggil Mama Tessa yang melihat Kaivan sedang menggendong putranya sambil berbincang dengan Papa Anggara di ruang tamu. Ya tante. Sahut Kaivan. Tolong kamu aja yang bangunin Nareta, dari tadi Mama bangunin gak bangun-bangun. Ucap Mama Tessa lalu berjalan dan duduk di samping suaminya. Sini biar Gala sama Mama. Ujar Mama Tessa lalu mengambil Gala dari gendongan Kaivan. Udah kamu naik dulu sana, bangunin Nareta. Imbuhnya. Kaivan mengangguk lalu naik ke lantai atas kamar Nareta untuk membangunkan wanita itu. Papa Anggara dan Mama Tessa sebenarnya tak mempermasalahkan jika Kaivan keluar masuk ke kamar putrinya. Toh nanti pria itu juga yang akan menjadi suami Nareta. Lagi pula Kaivan juga ayah kandung dari cucu kesayangannya ini. Kaivan membuka pintu kamar Nareta dan mendorongnya pelan. Dilihatnya wanita yang dicintainya itu masih memejamkan matanya. Seketika senyum terbit dari wajah tampannya. Kaivan mendekat dan duduk di sisi ranjang. Tangannya terulur mengusap lembut pipi Nareta. Bangun sayang. Bisik Kaivan tepat di telinga Nareta. Sahut Nareta dengan mata masih terpejam. Bangun. Ucapnya pelan lalu mencium kening Nareta. 5 menit lagi mah. Jawab Nareta, mengira Mama Tessa yang masih membangunkannya. Kaivan terkekeh pelan melihat tingkah Nareta yang menggemaskan. Ini papanya Gala sayang. Ayo bangun. Ucapnya lembut lalu mendekatkan bibirnya pada bibir Nareta. Kap. Satu kecupan lembut mendarat di bibir si Nareta. Nareta yang terkejut langsung membuka matanya. Memukul-mukul dada Kaivan saat pria itu semakin memperdalam kiksmannya. Kaivan melepas pagutan itu dengan nafas keduanya terengah-engah. Senyum terbit dari wajah tampannya. Nareta langsung mendorong dada bidang Kaivan. Mas. Pekik Nareta yang terkejut Kaivan berada di dalam kamarnya. Mas Kai ngapain masuk ke kamarku? Tanya Nareta. Jelas untuk membangunkan mamanya Gala. Jawab Kaivan santai. Nareta melirik ke arah jam. Udah jam 9 ternyata. Gumannya. Ya. Dan kamu bangun terlambat. Bukankah kita ada janji hari ini? Ucap Kaivan lembut sambil menyelipkan anak rambut Nareta yang menutupi wajah cantik itu. Janji. Beo Nareta berusaha mengingatnya. Kaivan menaikkan sebelah alisnya. Ya, kita mau beli furnitur buat isi rumah kan? Sahut Kaivan mencoba mengingatkan. Ah, aku baru ingat. Maaf aku bangunnya terlambat. Ucap Nareta. It's okay gak apa-apa, sekarang bangun dulu lalu mandi setelah itu aku tunggu di bawah. Atau mau aku mandikan? Goda Kaivan sambil menaik turunkan alisnya. Gak mau. Ya udah Mas Kai keluar dulu, Riahta mau bersiap. Kata Nareta. Oke. Sahut Kaivan lalu bangkit dari duduknya tak lupa sebelum keluar dari kamar Nareta. Kaivan mencuri kecupan di bibi. Mas. Teriak Nareta. Kaivan tertawa kemudian berlari keluar dari kamar Nareta seraya menutup pintunya.